今日便是我天运子系一脉出现妻子封号之时。弟子放弃。弟子弃权。莫非这妻子之位另有玄机？你不使用化魔指，又能撑过几招？弟子此番回来，是想重获天运妻子封号。Pada episode 107 Renegade Immortal kali ini, di langit benua Tianyun, sebuah peristiwa besar mengguncang dunia kultivasi. Pada usia panjang Tianyunzi, sang penguasa sekte yang dihormati, sebuah perjamuan megah digelar. Namun, pesta yang semula dipenuhi tawa dan doa panjang umur, perlahan berubah menjadi panggung yang dipenuhi ketegangan. Ketika Jian Zunling Tianhou tiba, Tianyunzi mengangkat tangannya, melafalkan mantra pemanggilan abadi. Di langit, cahaya keemasan menyinari bumi, memanggil seorang dewa abadi pemandu turun dari alam abadi. Dengan satu gerakan jari, ia mengirim semua murid Daluo Jianzong pergi dalam sekejap. Pemandangan itu membuat Ling Tianhou terperanjat, wajahnya pucat seperti kehilangan jiwa. Namun kejutan sesungguhnya baru dimulai. Dengan suara menggema yang membawa tekanan seperti gunung runtuh, Tianyunzi mengumumkan pertarungan 7 anak Tianyun dimulai. Di pihak aliran ungu, 3 nama langsung mengguncang panggung utama. Wang Lin, Zhao Xinmeng, dan Bai Wei. Begitu gong pembuka terdengar, Bai Wei langsung mengangkat tangan, menyerah tanpa bertarung. Semua orang terkejut. Tak lama kemudian, Wang Lin juga menyatakan pengunduran diri. Bukan karena ia takut pada kekuatan seniornya, Zhao Xinmeng, melainkan karena di lubuk hatinya terpatri bayangan tatapan ketakutan Yundaozi sebelumnya. Tatapan yang penuh dengan teror tak terlukiskan. Wang Lin yakin ada sesuatu yang janggal. Seolah di balik pertarungan ini tersembunyi jebakan yang bahkan bisa menelan nyawanya. Keputusan Wang Lin membuat Tianyunzi terdiam. Dengan suara berat, sang guru berkata, "Wang Lin, jangan biarkan ketakutan atau bisikan orang lain menggoyahkan hatimu. Seorang kultivator sejati hanya mengikuti suara hatinya. Aku beri kau waktu setengah batang dupa. Pertimbangkan kembali." Kata-kata itu disertai sorotan tajam ke arah Yundaozi. Wajah murid itu langsung memucat, menunduk dengan tubuh bergetar. Semua murid lain pun tertegun. Seumur hidup mereka, jarang ada yang mendapat perhatian khusus dari Tianyunzi. Setelah merenung singkat, Wang Lin akhirnya menghela napas. Dengan sorot mata tegas, ia berkata pelan namun mantap, "Guru, murid akan ikut bertarung." Wajah Tianyunzi melunak, sementara Zhao Xinmeng hanya tersenyum tipis sebelum melangkah maju. Dengan suara dingin, ia berkata, "Kalau begitu, adik junior, mari kita mulai." Ia merapal Dao Bayangan Iblis, sebuah seni unik yang mampu meniru berbagai teknik dunia. Dengan tangan indahnya, ia meluncurkan serangan tangan iblis ungu, tiruan dari jurus terkenal Wang Lin, jari iblis. Ujung jari Wang Lin bergetar, menyulut api ungu pekat yang membawa aura iblis menakutkan. 2 kekuatan besar bertabrakan, menciptakan ledakan memekakkan telinga. Namun, di balik ledakan itu, Zhao Xinmeng tersenyum licik. Ia mengeluarkan sebuah mutiara hitam, menyerap semua kekuatan iblis yang tercipta. "Wang Lin, kau kira aku ingin gelar 7 anak Tianyun? Salah besar. Yang kuinginkan hanyalah kekuatan jari iblis milikmu." Wang Lin tersenyum tipis. "Jika kau meminta dengan cara baik-baik, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Tapi sayang, kau memilih cara yang salah." Dengan satu niat, seluruh kekuatan iblis yang tersedot ke dalam mutiara itu lenyap bagaikan asap tertiup angin. Zhao Xinmeng terdiam. Wajahnya mengeras, tatapannya berubah gelap, suaranya mengandung ancaman. "Kalau begitu, jangan salahkan aku." Ia mengangkat tangan, melafalkan 9 putaran pemurnian abadi. Cahaya emas membungkus tubuhnya, berputar 5 kali, memancarkan tekanan menyesakkan dada. Wang Lin tidak mundur. Meski baru mempelajari teknik itu, ia memaksakan tubuhnya menahan rasa sakit yang membuat tulang-tulangnya berderak. Putaran pertama, kedua, ketiga, hingga keempat. Tubuhnya bergetar hebat, tetapi pada putaran kelima, ia menatap lurus ke Zhao Xinmeng dengan senyum samar. "Senior, apakah kau ingin melihat?" Putaran ke-6.
Wajah Zhao Xinmeng langsung menghitam. Hawa pembunuhan memancar tajam dari tubuhnya. Di dalam hatinya, Wang Lin sudah terguncang. Namun pada detik berikutnya, matanya berubah tajam, penuh tekad. Ia tidak lagi menahan diri. Dengan satu tepukan di kantong penyimpanan, sebuah pusaka kuno perlahan muncul. Kapal perang suku raksasa, yang dikenal sebagai C Pemanah Dewa, menghantam tanah dengan suara menggelegar. Di atasnya, kapak perang suku raksasa bersinar dengan aura mematikan, memancarkan niat bertempur yang membuat langit dan bumi bergetar. Wang Lin berdiri di sampingnya, tubuhnya tegak laksana tombak ilahi. Dengan tindakan itu, ia seakan mengumumkan pada semua orang bahwa hari ini ia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi seniornya, Zhao Xinmeng. Namun, di luar dugaan, Zhao Xinmeng menarik napas panjang. Matanya menatap Wang Lin dengan campuran rasa hormat dan keterkejutan. Wang Lin, ternyata aku terlalu meremehkanmu. Dengan langkah ringan, ia perlahan mundur. Pertarungan ini, aku menyerah. Keputusan yang mengejutkan semua orang. Wang Lin sempat mengira bahwa dengan pengunduran diri Zhao Xinmeng, pertarungan memperebutkan gelar 7 anak Tianyun telah berakhir. Namun, di saat suasana baru saja mereda, langit tiba-tiba terbelah. Sebuah cahaya ungu berbentuk pelangi panjang menyala terang, melesat dengan kecepatan kilat menuju arena. Aura tajamnya membuat semua orang di tempat itu menahan napas. Orang yang datang adalah Chen Tao, murid ke-6 dari aliran ungu, yang sudah lama menghilang. Kedatangannya segera memicu bisik-bisik di antara para murid. Semua tahu, Chen Tao dulu adalah pemegang gelar 7 anak Tianyun. Namun, setelah kalah dari Sun Yun, ia pergi meninggalkan sekte untuk berkelana, tak pernah kembali hingga hari ini. Begitu turun, Chen Tao mempersembahkan sebuah harta langka bernama cahaya kaca pelangi 7 warna kepada Tianyun Zi. Sang guru menerimanya dengan tenang, menyatakan pengakuan atas kepulangannya. Namun, apa yang dilakukan Chen Tao setelah itu segera membuat udara di sekitar arena menjadi tegang. Setelah menyapa sekilas Zhao Xinmeng dan Bai Wei, ia langsung bertanya tentang Sun Yun. Begitu tahu bahwa Sun Yun telah digantikan oleh Wang Lin, tatapannya berubah dingin. Dengan nada penuh penghinaan, ia berkata lantang, "Wang Lin, kau tidak layak memegang gelar 7 anak Tianyun. Satu-satunya murid ke-6 yang kuakui hanyalah Sun Yun." Tanpa memberi Wang Lin kesempatan menjawab, Chen Tao mengangkat tangannya. Sebuah segel penakluk langit meledak di udara. Tak menyerang langsung, namun kekuatan dahsyatnya memaksa Wang Lin mundur beberapa langkah. "Serahkan gelar itu. Kau tak layak untuknya." Murid-murid lain menahan napas. Kekuasaan Chen Tao pada tahap puncak penentuan begitu mengerikan, laksana gunung yang siap runtuh. Namun Wang Lin hanya menatapnya dengan dingin. Matanya tak sedikit pun goyah. Dengan tangan kirinya, ia memanggil keluar kekuatan 5 putaran pemurnian abadi, menyerang Chen Tao tanpa ragu. Chen Tao tersenyum sinis. Satu jari terangkat, dan kekuatan Wang Lin seketika terkunci. Lalu dengan gerakan ringan, ia memantulkan energi itu berkali-kali, lapisan demi lapisan, hingga menjelma menjadi kekuatan 9 putaran pemurnian abadi, dan mengirimkannya kembali ke Wang Lin bagaikan badai yang siap memusnahkan segalanya. Sorot mata Wang Lin tetap tenang. Dengan kecepatan luar biasa, ia mengayunkan kapak perang suku raksasa, membelah badai itu. Namun ia tahu, hanya itu tidak cukup. Pada detik kritis itu, Wang Lin mengaktifkan teknik pemindahan agung. Ruang di sekelilingnya bergetar, melipat dirinya sendiri. Dalam sekejap, badai yang seharusnya menghancurkan tubuhnya berbelok arah, ditelan oleh ruang hampa di kejauhan. Para murid berseru kagum. Bahkan Tianyun Zi pun mengangguk tipis, matanya berkilat penuh pengakuan. Chen Tao, yang semula meremehkan, kini wajahnya mulai serius. Namun Wang Lin tidak berhenti di situ. Dengan teriakan menggetarkan langit, ia mengaktifkan C Pemanah Dewa. Dari dalamnya, seekor binatang jiwa purba muncul. Tubuhnya setinggi gunung, matanya memancarkan tekad tak terkalahkan. Suaranya bergema seperti petir ketika ia melompat ke udara, menatap langsung ke arah Chen Tao. Chen Tao tertawa dingin. Ia melemparkan tali naga hitam yang berbau kejam dari zaman purba, mencoba menjinakkan binatang jiwa itu.
Bahkan ia berani melompat ke punggungnya, mencoba menaklukkannya dengan kekuatan brutal. Namun pada saat itulah, Wang Lin akhirnya mengangkat tangannya, menekan titik rahasia pada C pemanah dewa. Segel pertama pun terbuka. Dalam sekejap, tubuh binatang jiwa itu membesar hingga ratusan zang. Aura haus darahnya meluap, seolah menelan seluruh langit. Tali naga hitam meledak berkeping-keping, Chen Tao terpental jauh, dan binatang jiwa itu mengaum dengan kebebasan yang telah lama terikat, siap membantai apapun yang menghalangi jalannya. Di langit yang dipenuhi awan hitam, suara auman binatang jiwa bergema, seolah mengguncang alam semesta. Binatang jiwa yang dibebaskan dari segelnya kini mampu menggunakan daya ilahi bawaan. Aura haus darahnya menelan langit, membuat para murid Sekte Tianyun yang menyaksikan dari kejauhan merasakan tekanan tak terlukiskan. Wajah Chen Tao berubah suram, namun bukannya mundur. Semangat bertarungnya justru semakin menyala. Tubuhnya seperti busur yang siap melesat. Ia mengubah arah serangan, menatap lurus ke arah Wang Lin. Suaranya bergema penuh tantangan. Menangkap raja harus dimulai dari pasukannya. Wang Lin, kau sudah layak menjadi adik kelasku. Namun tatapan Wang Lin dingin bagaikan es abadi. Layak? Kau tidak pernah layak menjadi kakak kelasku. Kata-kata itu menusuk telinga semua orang. Chen Tao, murid ke-6 Tianyunzi yang terkenal angkuh, untuk pertama kalinya dihadapkan pada sikap menantang dari seorang junior yang bahkan belum mencapai puncak penentuan. Namun Chen Tao hanya tersenyum tipis. Tubuhnya melesat bagai kilat, membawa tekanan yang seolah mampu menghancurkan gunung dan sungai. Menghadapi serangan dari seorang kultivator tahap puncak penentuan, Wang Lin tidak sedikit pun mundur. Ia mengangkat tangan kanan, jari kelingkingnya bergetar. Di saat yang sama, kekuatan hidup dan energi abadi di tubuhnya perlahan menghilang, seolah seluruh keberadaannya memasuki kehampaan. Mata Wang Lin menjadi satu-satunya hal yang bercahaya di dunia, yang tiba-tiba menjadi sunyi itu, dingin, kejam, tanpa emosi. Perubahan aneh ini membuat jantung Chen Tao berdegup kencang. Insting bertarungnya berteriak, bahaya! Detik berikutnya, Wang Lin menggerakkan jarinya. Sebuah suara bagai retakan dunia menggema. Huang Quanzi, jari sungai kematian. Langit berubah warna. Petir menari di cakrawala. Saat jarinya menembus ruang, aura kehidupan dan kematian berpadu menjadi satu, menyelimuti dunia dalam warna abu-abu. Namun ini belum selesai. Di langit, bayangan jarinya menyatu dengan pemahaman kehidupan dan kematian yang telah ia raih. Kabut kematian berputar, membentuk bayangan Huang Quanzi kedua, menembus langit bagaikan lukisan kuno yang dibentangkan para dewa. Dua serangan dahsyat, mengandung kekuatan hidup mati, memotong udara, menghantam lurus ke arah Chen Tao. Para murid Tianyun ternganga, napas mereka tercekat. Itu pemahaman reinkarnasi. Chen Tao berteriak, cahaya bulan sabit memancar dari kedua tangannya, membentuk perisai emas raksasa. Benturan itu, seolah dua dunia bertabrakan. Suara ledakan memekakkan telinga, bumi bergetar hebat. Bayangan Huang Quan hancur, langit kembali cerah. Tubuh Wang Lin terlempar sejauh 100 lebih zang. Darah segar memercik dari bibirnya, namun tatapannya tetap dingin. Dengan tenang, ia menekan luka dalam tubuhnya dan berkata, pertarungan ini, aku menyerah. Ia tahu batasnya. Serangan barusan telah menguras kekuatannya, dan tubuhnya hampir hancur oleh benturan balik. Chen Tao berdiri tegak. Luarannya tampak tenang, namun di dalam tubuhnya, energi abadi bergolak liar. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menenangkan badai di meridiannya. Wajahnya muram. Wang Lin, tunggu sampai kau mencapai puncak penentuan. Saat itu, kau dan aku akan bertarung lagi. Di langit, suara Tianyunzi menggema, penuh kewibawaan. Mulai hari ini, Chen Tao kembali menjadi salah satu dari 7 anak Tianyun. Pesta panjang umur pun perlahan berakhir. Namun sebelum bubar, Jian Zunling Tianho mengingatkan Tianyunzi tentang janji 3 bulan kemudian, gerbang roh iblis Laut Timur akan dibuka. Di saat semua orang pergi, Tianyunzi memanggil Wang Lin. Ikut aku,
sudah saatnya kau memikul warisan sekte ini. Wang Lin menunduk hormat. Di dalam matanya, cahaya penuh tekad dan harapan berkilat. Tian Yunzi melambaikan tangan. Awan 7 warna turun dari langit, menyelubungi mereka berdua. Dalam sekejap, dunia berganti. Di depan mata Wang Lin, 3 puncak es raksasa menjulang ke langit, dilapisi es 9 hantu yang tidak mencair selama 10.000 tahun. Suhu di sekitarnya begitu menusuk, bahkan kultivator tingkat rendah akan membeku menjadi mayat es hanya dengan mendekat. Tian Yunzi berdiri dengan tangan di belakang, menatap ketiga puncak. Bagaimana pendapatmu, Wang Lin? Mata Wang Lin menyipit. Tatapannya menembus ilusi, dan ia berbicara mantap. 2 di antaranya hanyalah bayangan. Yang nyata, hanya puncak di tengah. Sepasang mata Tian Yunzi berkilat, lalu ia tertawa panjang. Bagus! Benar sekali! Dengan 1 langkah, mereka melesat menuju puncak es tengah. Di bawah puncak itu, Tian Yunzi memberi ujian terakhir. Tanpa teleportasi, mendaki tanah pemecah abadi, 100 langkah terakhir yang paling berbahaya. Semakin cepat mendaki, semakin besar hadiah yang akan diterima. Wang Lin menatap puncak itu. Dengan napas panjang, ia melangkah. Langkah demi langkah, hawa dingin menggigit tulangnya. Di langkah ke-21, tubuhnya gemetar. Di langkah ke-22, darahnya hampir membeku. Namun tekadnya membara. Dalam 1 tarikan napas, ia mengambil 5 langkah terakhir. Langkah Dao, melampaui batas manusia biasa. Di puncak, Tian Yunzi berdiri di bawah cahaya 7 warna, menyambutnya dengan suara bergema. Mulai hari ini, kau adalah murid sejati Tian Yunzi. Kau akan mempelajari mantra terlarang sekte ini, dan mendapatkan harta pelindung hidup. Wang Lin berlutut, suaranya tenang, namun penuh janji. Selama Tian Yun tidak mengkhianatiku, aku, Wang Lin, tidak akan mengkhianati Tian Yun. Di bawah cahaya 7 warna,